Assalamualaikum guys, selamat pagi semuanya. Saya ini lagi ada di taman guys. Jadi saya maaf ya kalau saya pakai masker nih. Tuh, kalau kalian mau lihat nih, saya lagi ada di taman tuh. Tuh, demi kalian nih, saya di sini nih buat berbagi pengalaman kisah para PMI ya guys ya. Untuk apa sih? Untuk kita lebih hati-hati di negeri orang. By the way, saya mau berbagi pengalaman nih guys. Salah satu PMI juga yang terkena jebakan Batman guys oleh majikannya. Jebakan Batman itu gimana sih guys? Jadi jebakan Batman itu jebakan yang dipasang oleh majikan untuk menguji tingkat kejujuran kita sebagai pekerja migran yang mengikuti keluarga mereka ya guys ya. Karena bagi orang Hong Kong, kejujuran orang yang bisa dipercaya itu adalah modal utama dalam bekerja guys. Nah, karena kita masuk dalam keluarga mereka ini sebagai orang asing ya guys ya, dimana sikap kita, perilaku kita, tabiat kita itu belum tentu bisa dipercaya dan sesuai dengan standar orang Hong Kong. Untuk itu saya di sini membagi pengalaman salah satu PMI yang terkena jebakan guys, dan dia harus mempertanggungjawabkan kehilafannya di polisi Hong Kong dan yang pastinya KJRI, serta ya semoga jangan seperti PMI ini ya guys ya. Gimana sih ceritanya? Oke, langsung aja yuk. Mbak ini namanya Mbak Susi guys. Mbak Susi ini umurnya 31 tahun. Nah, dia ini bekerja di Mefu. Nah, di Mefu dia itu bekerja menjaga bayi guys, umur 1 tahun. 1 tahun dia di rumah itu ada singsang dadai. Tapi kalau misalkan siang, neneknya itu datang untuk membantu Mbak Susi ini menjaga bayinya itu. Jadi nggak langsung percaya dikasih tugasnya itu ke Mbak Susi untuk menjaga rumah tangga majikannya itu. Akhirnya kalau misalkan singsang dadanya ini pergi kerja, neneknya ini selalu datang untuk mengawasi. Rumahnya Mbak Susi, majikannya Mbak Susi ini nggak begitu besar, 2 kamar guys. Nah, kamar satu digunakan untuk bosnya, yang kamar satunya yang pastinya untuk Mbak Susi ya guys ya. Nah, Mbak Susi ini adalah non juga guys, non. Dia belum pernah pergi ke luar negeri sama sekali. Nah, Mbak Susi ini bekerja di keluarga ini, diajarin kan pertama kali kerja karena non ini, jadi diajarin pelan-pelan tuh sama bobonya dari gimana caranya menggunakan biopasoy untuk membersihkan kamar mandi dan membersihkan dapur, mencuci lantai, karena kan bayi itu di Hong Kong itu sangat sensitif dan sangat disayang oleh keluarganya guys. Nah, singkat cerita, berjalanlah bisa mengikuti aturan mereka guys. 1 tahun berjalan, Mbak Susi ini bekerja baik-baik aja. Nah, kemudian di tahun berikutnya majikannya ini mulai menjebak guys dengan menaruh uang di kamar ini, di dapurnya guys. Nah, saya gambarkan. Jadi dapurnya itu ada pintunya guys. Nah, pintu dapur itu bisa dibuka. Lah, ruangannya itu nggak terlalu besar. Di pojok itu ada kompor, sebelah kompor itu tempat cuci piring, dan 2 sap ini adalah kuaidong. Kuaidong itu lemari ya guys ya, yang bisa buat naruh-naruh barang itu. Nah, majikannya itu menyelip $200 di lemari bagian atas guys. Nah, di situ guys, saat Mbak Susi ini tidur lelap. Akhirnya sudah tuh, biasa aja tuh, pura-pura aja ya, Mbak Susi juga bekerja sesuai aktivitas biasanya. Hari pertama belum ngeh nih Mbak Susi nih kalau ada uang di situ, ya mungkin pada waktu itu belum sempat mengelap di lemari itu guys. Nah, hari keduanya juga belum guys, masih seperti itu posisinya. Nah, di seminggu Mbak Susi kerja, Mbak Susi ini menemukan kok ada uang ya di lemari itu. Nah, nggak tahu apa yang ada di pikiran Mbak Susi waktu itu, dia pikir yaitu uang saya gitu. Jadi akhirnya $200 itu Mbak Susi ambil dan ditaruh di kantongnya guys ya. Udah tuh kerja seperti biasa ya, Mbak Susi ada bahagia-bahagianya tuh di hati. Saya nemu $200 nih di lemari atas itu. $200 itu dalam bentuk bukan 102 gitu, enggak, tapi 25 biji dan 100-an satu. Jadi posisinya itu agak banyak ya guys ya. Nah, kayak gitu. Nah, bosnya ini pintar gitu.
memberikan uang itu bukan dalam bentuk 100-an dua gitu, tapi dalam bentuk receh. Jadi kan bisa menipu pikiran kita ya guys ya. Jadi akhirnya uang itu ya diambil lah sama Mbak Susi, ditaruh di kantongnya. Mbak Susi kerja juga, tapi hari itu Mbak Susi ini super semangat guys, karena nemu uang tuh $200. Dia pikir nanti buat libur nih saya bisa makan enak nih, kayak gitu pikirannya. Akhirnya 1 bulan nggak ditegur sama majikannya guys, 2 bulan pun tidak ditegur guys, karena majikannya ini menunggu itikat baik dari Mbak Susi. Apakah Mbak Susi ini melaporkan penemuan uangnya di dapurnya itu atau tidak? Sampai 3 bulan batas waktu itu majikannya melaporkan Mbak Susi ini ke pihak polisi dengan barang bukti CCTV guys. Di situ terjelas saat majikan menaruh uang di situ dan selama 3 bulan tidak ada itikat dari Mbak Susi untuk mengembalikan. CCTV pun 3 bulan kemudian mengetahui kalau Mbak Susi lah yang mengambil uang itu dan ditaruh di kantongnya. Akhirnya pekerjaan Mbak Susi sia-sia selama 1,5 tahun bekerja di majikan itu. Akhirnya Mbak Susi ini disidang guys, sampai masuk ke KJRI Hong Kong. Pas ditanya sama pihak KJRI, Mbak Susi mengatakan saya ini niat kok mengembalikan tapi belum sempat. Saat KJRI menanyakan ini kepada Mbak Susi, berapa rentang waktu antara kamu itu menemukan uang tersebut untuk niat mengembalikan? Ya kurang lebih 3 bulan. Masuk logika nggak sih kalau kita mau niat mengembalikan, masa iya kita harus menunggu lama dengan waktu selama 3 bulan itu? Ya enggak lah, orang normal pasti akan curiga, berpikir ini niat kembalikan kok Mbak Susi ini udah ketahuan tapi masih ngeles ya guys ya. Ngelesnya Mbak Susi ini ya hanya untuk mempertahankan pekerjaannya yang udah ketahuan. Jadi akhirnya Mbak Susi ini salah satu PMI Hong Kong yang terkena jebakan Batman. Oke, di sini saya mau mengedukasi kalian. Orang Hong Kong tidak langsung percaya kepada kita. Kadang mereka itu menyebalkan, kadang mereka itu bikin sensasi, kadang mereka juga menguji kemarahan kita. Ingat, tempat-tempat yang sering mereka itu menaruh jebakan Batman seperti kantong celana, kantong baju yang nanti kalian itu akan dicuci, itu pasti uang itu akan ditemukan oleh kalian. Nah, di situ dimana kalian harus sadar apakah uang itu jebakan Batman atau mereka benar-benar lupa. Sebaiknya kita mengantisipasi sendiri aja, mungkin mereka itu menjebak kita. Untuk itu lebih mewaspadai diri, lebih baik uang itu kita kembalikan. Oke guys, dari situ kalian akan mendapatkan poin plus kalau kalian ini, oh berarti CC saya ini bisa dipercaya nih. Nah, oke, jangankan itu $100, $200, saya wanti-wanti dari awal, $2 koin pun yang ada di laci atau di meja, jangan sekali-kali kalian ambil. Jangan kalian itu ada pikiran, lumayan $2 nih buat beli kopi 1 saset. Oh, jangan gadaikan kepercayaan majikan itu hanya dengan 1 bungkus kopi. Atau jangan gadaikan harga diri kita dengan $200 seperti kasusnya Mbak Susi ini. Oke guys ya, ingat mesin cuci kayak gitu, tempat-tempat selipan-selipan yang nggak masuk akal gitu. Kok tiba-tiba ada uang gitu? Kalau kita nggak usil ya nggak usah ambil gitu. Kalau misalkan dalam ruangan nih, misalkan kita nemu nih ada nih uang geletak nih, misalkan $500 atau $100, jangan sentuh dan jangan jangan usil lah, jangan ngambil atau pindahkan posisi, jangan. Lebih baik kita tanyakan aja, bos itu ada uang di situ, tolong ambil dong, nanti lupa barangkali saya keselip saya atau gimana gitu. Lebih baik tegur majikan kita. Di situ kalian akan mendapatkan poin plus, bukan negatif. Kalau kasusnya Mbak Susi ini udah jelas-jelas negatif banget. Meskipun alasan kita membual, bagaimanapun memberikan alasan kita ke majikan, ya udah nggak ada fungsinya guys. 3 bulan itu udah cukup waktu lama majikan menunggu itikat baik kita untuk jujur. Tetot, akhirnya Mbak Susi gagal dan harus menghadapi persidangan guys. Ada-ada aja guys ya. Aduh, janganlah guys kita gadekan. Gaji kita itu lebih besar dari uang yang kita temui di rumah majikan. Gaji kita itu 9 juta. Masa mau kita gadekan dengan 200.000, 300.000? Kan sayang ya guys ya. Ingat, kalian masuk PT itu susah. Kita harus mandi bareng-bareng sama teman-teman kita itu susah. Jadi susahnya kita, jangan kita gadekan dengan $50 atau $100. No. Say no. Kalian harus punya prinsip dan punya harga diri yang lebih tinggi dari
jebakan majikan kalian. Oke ya guys ya, mungkin itu aja. Seru ya guys ya, banyak banget nih yang lucu-lucu, tapi lucu bagi kita, masalah besar buat mereka. Untuk itu nggak ada salahnya kita saling mengingatkan. Terima kasih yang udah staycation di Yatism Official. Semoga kalian selalu sehat dimanapun kalian berada. Disayang bos, banyak bonus. See you next video guys, bye bye.